Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Ya, Bapak berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa, kalian harus menjaga protokol kesehatan. Ya, jika kalian keluar rumah harus memakai masker. Dan juga jangan berkerumun ya kalau bermain. Baik anak-anak, kali ini kalian akan belajar tematik kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Nah, kali ini kalian akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6 ya. Baik, ini covernya anak-anak. Kita masih tema 2, selalu berhemat energi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mendiskusikan pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, siswa dapat mendiskusikan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi. Yang keempat, siswa dapat menemukan manfaat batu bara. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak kita mulai ke pembelajaran 5 ya. Subtema 2, manfaat energi. Nah, anak, aku bangga sebagai anak Indonesia dengan sumber daya alam yang kita miliki. Nah, dia bangga anak-anak, ternyata Indonesia itu sumber daya alamnya itu banyak dan melimpah. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu bangga juga? Ya, kita harus bangga. Ya, baik anak, kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Dilihat anak-anak. Nah, kamu akan belajar menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Perhatikan ya. Ya, Bapak akan menyanyikan not angka ini, lagu berikut. Perhatikan tinggi rendah nada ketika Bapak atau Ibu gurumu menyanyikan. Nah, ini anak ciptaan siapa anak? Aku Anak Indonesia. Ya, ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Ya, ciptaan A.T. Mahmud. Anak, kita mulai bernyanyi. Ya, 1, 2, 3. Ku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, itu anak-anak, lagu Aku Anak Indonesia. Bisa belum? Ya, silakan kalian diulangi lagi agar kalian dapat bernyanyi lebih baik lagi dan hafal tentunya anak-anak ya. Baik, kita ke slide selanjutnya. Ayo kita ketahui lebih lanjut. Ada satu lagi sumber daya alam Indonesia yang belum kita pelajari. Apa itu ya anak? Ya, yaitu batu bara. Apa saja manfaat batu bara? Nah, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat batu bara itu? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ayo mengamati anak-anak. Ada seorang ibu yang sedang memasak. Ya, memasaknya ini tidak dengan kompor gas. Ya, tidak dengan gas LPG atau gas alam, tetapi dengan menggunakan batu bara. Apa bisa? Bisa tentu saja memasak dengan menggunakan batu bara. Tetapi kompornya berbeda ya anak-anak ya. Tidak bisa dengan memakai kompor gas ya. Baik, kita lihat selanjutnya manfaat batu bara.
Apakah kamu tahu manfaat lain dari batu bara? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Perhatikan dan analisis informasi tentang batu bara berikut. Ternyata batu bara ini yang pertama anak-anak yang sebagai lihat menghasilkan metanol. Metanol itu adalah bahan bakar cair anak-anak. Ya, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Jadi kalau misalkan ada pabrik atau industri, itu biasa memakai bahan bakar cair metanol yang berasal dari batu bara. Walaupun batu bara ini berbentuk padat, tetapi menghasilkan metanol anak-anak. Yang kedua, sebagai bahan bakar kompor briket. Ya, yang tadi anak-anak, yang seorang ibu sedang memasak, nah itu kompornya kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Jadi kompornya bukan kompor gas anak-anak ya, kompor apa anak-anak? Kompor briket. Lalu manfaat batu bara yang ketiga adalah menghasilkan gas. Menghasilkan gas. Bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Luar biasa anak-anak ya. Ternyata banyak sekali manfaat batu bara dan juga ini termasuknya bisa menghasilkan gas. Dan yang terakhir sebagai pembangkit listrik. Ya, jadi batu bara ini sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Dan terkadang kita juga lihat anak-anak kereta api. Ya, kereta api pada zaman dahulu masih ada yang memanfaatkan bahan bakarnya itu adalah batu bara ya anak-anak. Kenapa batu bara banyak dipakai oleh industri atau sehari-hari? Karena batu bara ini ya lebih efisien dan lebih tahan lama anak-anak. Baik, kita slide selanjutnya. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Kenapa berpengaruh? Ya, karena yaitu anak-anak efisien dan mudah digunakan. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batu sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Wah, lama banget anak-anak ya. Berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Jadi dari tumbuhan-tumbuhan itu anak mengendap lama ya, tertimbun oleh lumpur dan tanah sehingga menjadi batu bara. Nah, di sini daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Apakah termasuk di daerahmu penghasil batu bara terbesar di Indonesia? Baik, kita lihat. Yang pertama ada di Sawah Lunto, yaitu Sumatera Barat. Yang kedua ada di Melaboh, Aceh. Yang ketiga, Tanjung Enim dan Lahat, itu ada di Sumatera Selatan. Yang keempat, Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Yang kelima, ini yang paling besar anak-anak, Samarinda di Kalimantan Timur. Yang keenam ada juga di Sorong, Papua. Nah, itu ada anak-anak 6 daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Ada tidak daerahmu anak-anak? Ya, kita lihat pembentukan batu bara ini anak-anak ya, dari tumbuhan yang masih hidup metamorfosis, lalu tumbuh, lalu
tumbuhan itu akan mati dan terurai, hancur dalam tanah. Lalu setelah hutan itu ratusan juta tahun yang lalu tersebut tertimbun oleh banjir dan lumpur rawa dan air asam. Nah, itu barulah anak-anak batu bara itu akan terbentuk. Nah, bagaimana bentuk batu bara itu anak-anak? Mungkin kalian akan tahu. Apakah seperti besi ataukah seperti batu bata? Ya, kita lihat bentuk fisik batu bara. Nah, ini anak-anak bentuknya hitam. Ya, memang seperti batu anak-anak, bentuknya hitam begini anak-anak ya. Hitam. Nah, ini adalah bentuk fisik dari batu bara. Tapi ada juga anak-anak yang sudah dihaluskan dan dilembutkan. Batu bara ini akan seperti pasir. Ya, seperti pasir hitam. Dan ini anak-anak, kalian lihat. Ya, ini adalah tempat penambangan batu bara. Dan ini ada super truk anak-anak. Terlihatnya kecil anak-anak. Sebenarnya super truk ini besar banget. Dan itu sedang berjalan mengangkat batu bara. Dan tanah yang digali itu adalah tanah-tanah yang diambil batu baranya. Nah, itu anak-anak ya, bentuk fisik dari batu bara. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan penilaian pembelajaran 5 anak-anak ya. Ya. Nomor 1, siapakah pencipta lagu Aku Anak Indonesia? Tadi Bapak sudah menyebutkan siapa penciptanya. Yang kedua, tuliskan 3 manfaat batu bara. Apa saja manfaatnya anak-anak batu bara tersebut? Ya, silakan kalian tulis. Yang ketiga, berasal dari manakah batu bara itu? Asal muasalnya dari mana anak-anak? Sehingga terbentuk batu bara. Yang keempat, apakah kita dapat membuat batu bara sendiri? Ya, dapat tidak? Nah, misalkan iya atau tidak. Mengapa? Karena titik-titik. Ya, jawabannya gitu anak-anak ya. Harus ada karenanya. Lalu yang kelima, tuliskan 3 daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Silakan, tadi ada 6, tapi tuliskan 3 saja. Nah, itu anak-anak ada soal penilaian pembelajaran 5 dari 1 sampai 5 yang harus kalian jawab. Dan nanti akan kalian kumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, itulah anak-anak penilaian pembelajaran 5. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Kita masih di subtema 2, manfaat energi. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Ya, apa anak-anak? Salah satunya adalah untuk mengajak orang. Ya, salah satunya adalah mengajak orang lain melakukannya melalui kampanye hemat energi. Ayo, mari kita hemat energi. Itu kita mengajak orang anak-anak. Ayo berdiskusi. Kamu akan melakukan kampanye kepada warga sekolah. Tujuan dari kampanye tersebut adalah mengajak mereka melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari. Sebelum melakukan kampanye, lihat kembali rancangan poster yang telah kamu buat sebelumnya. Selesaikan poster tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berikan tanda centang untuk kriteria yang sudah kamu penuhi. Anak-anak masih ingat ciri-ciri poster? Ya, di situ akan terbentuk dari huruf dan gambar, warnanya harus cerah, dan dipasang di tempat umum,
serta lainnya. Itu adalah ciri-ciri poster yang telah kalian pelajari di pembelajaran 3 dan 4 kemarin anak-anak. Nah, ini kriteria anak-anak. Yang pertama, apakah poster kita sudah seluruh gambarnya sesuai tema? Ya, jika sudah, kita checklist ya. Yang kedua, apakah poster tertata dengan baik dan serasi? Jika ya sudah, kita beri tanda centang iya. Menggunakan bahasa ajakan, ya. Iya, ajakan tuh hayo, mari, itu bahasa ajakan. Jika sudah sesuai, kita beri tanda centang iya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang singkat dan benar. Ya, bahasa singkat dan benar. Jika sudah, iya. Yang kelima, bahasa mudah dimengerti anak-anak. Jadi setelah singkat padat, mudah dimengerti, dan orang tidak banyak bertanya maksud dan tujuan itu apa ya posternya. Ya, jika mudah dimengerti, oh itu sedang mengajak atau kampanye menghemat energi. Yang keenam, menyeru hemat energi. Menyeru atau mengajak, apakah sudah ada? Jika ya, kalian beri tanda centang iya. Itu anak-anak beberapa kriteria poster yang harus kalian penuhi agar masyarakat atau orang lain dapat melihat, dapat membaca, dan dapat mengikuti kampanye yang akan kita lakukan. Nah, anak-anak, sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Ya, berlimpah itu banyak banget anak-anak, ya. Terbatas yaitu sedikit. Ya. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Jadi anak-anak mempunyai hak, silakan boleh memakai batu bara atau sumber energi yang lainnya, silakan. Ya, karena kita warga Indonesia. Tetapi kewajiban kita apa anak-anak? Menjaga dan menggunakannya dengan tidak terlalu banyak, ya, tidak boros, ya, dan harus secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, ya, bukan hanya untuk kalian anak kelas 4, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Siapakah generasi selanjutnya? Ya, adik-adik kita, anak-anak, ya. Kalian pasti punya adik, bukan? Ya, itulah generasi selanjutnya. Jadi, sumber daya alam ini jangan habis oleh kita semua, anak-anak kelas 4, tetapi harus disisakan, ya. Digunakan dengan bijak untuk adik-adik kita yang lain yang masih kecil-kecil. Ayo kita selalu berhemat energi anak-anak. Nah, anak-anak, tadi pembelajaran 6 telah selesai. Sekarang kita akan melakukan penilaian pembelajaran 6. Ada soal anak-anak. Yang pertama, tuliskan salah satu cara mengajak orang dalam menghemat energi. Caranya bagaimana anak-anak? Ya, salah satu cara. Nomor 2, apakah tujuan kampanye dari bacaan di atas? Tujuannya apa anak-anak kampanye itu? Untuk, ya, titik-titik. Yang ketiga, tuliskan kriteria dalam membuat poster. Apa saja anak-anak kriterianya agar poster itu bisa dibaca, bisa dilihat, menarik, dan membuat orang penasaran serta akan ikut dalam ajakan yang terdapat dalam poster itu. Kriterianya apa saja? Yang keempat, apakah hak dan kewajiban kita dalam menggunakan sumber energi? Hak kita adalah titik-titik dan kewajiban kita adalah titik-titik. Nah, gitu anak-anak. Nomor 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala
menganugerahkan kepada kita sumber energi, bukan hanya kepada kita, ya bukan hanya kepada Bapak Ibu guru dan bukan hanya kepada anak-anak kelas 4, tetapi kepada siapa lagi anak-anak? Ya, itulah anak-anak ya soal penilaian pembelajaran 6 dari 1 sampai 5 yang harus kalian jawab, ya kalian tulis dan nanti akan dikumpulkan kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Baik anak, pembelajaran 5 dan 6 subtema 2 selalu berhemat energi telah selesai. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.